Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Juandini. Pada video kakak kali ini, kakak akan membacakan dongeng untuk teman-teman di rumah yang judulnya Kisah Dia dan Dini di Negeri Kayangan. Yuk dengerin sama-sama. Di sebuah desa yang indah dan damai, hiduplah abang beradik laki-laki dan perempuan. Sang abang bernama Dia dan sang adik bernama Dini. Mereka tinggal dan tumbuh besar bersama seorang nenek yang sangat baik hati. Sang nenek menemukan Dia dan Dini di pinggiran sungai, lalu merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Suami sang nenek telah lama pergi dan tak kunjung kembali setelah pergi berkelana untuk mencari sebuah permata biru berkilau yang sangat berharga di sebuah negeri di atas kayangan. Konon katanya, permata biru tersebut merupakan sebuah harta karun yang jika dijual harganya akan sangat mahal. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong untuk mencari permata biru tersebut untuk mencari kekayaan. Dia dan Dini tumbuh menjadi anak yang mandiri dan tangguh. Sejak kecil, mereka senang membantu nenek mencari ikan di sungai dan memetik bunga di kebun untuk dijual kembali di pasar. Dia, Dini, dan nenek tinggal di sebuah rumah kayu dan hidup dengan sangat sederhana. Namun, Dia dan Dini tidak pernah mengeluh sekalipun. Mereka bertiga hidup dengan sangat bahagia karena sang nenek berhasil mendidik Dia dan Dini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan hidup dengan penuh rasa syukur. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Dia dan Dini beranjak dewasa. Seiring dengan berjalannya waktu dalam mereka beranjak dewasa, muncullah keinginan Dia dan Dini untuk menemukan siapa orang tua mereka sebenarnya. Nah, jika orang tua mereka masih hidup, Dia dan Dini ingin bertanya, mengapa ayah dan ibu meninggalkanku di pinggir sungai? Dan jika orang tua mereka telah tiada, Dia dan Dini ingin pergi mengunjungi makam mereka. Akhirnya setelah berpikir panjang, Dia dan Dini pun memutuskan untuk pergi mengembara demi menemukan siapa orang tua mereka sebenarnya dan menemukan asal-usul diri mereka berdua. Pada suatu hari, di saat Dia dan Dini memutuskan pergi meninggalkan desa untuk mengembara, sang nenek melepaskan kepergian keduanya yang telah dianggap sebagai cucu sendiri dengan penuh air mata. Sang nenek juga sebenarnya tidak rela membiarkan kedua cucunya berkelana seorang diri. Namun dirinya sadar bahwa dia telah tua, renta, dan tidak mampu untuk bepergian jauh. Sebelum Dia dan Dini pergi, sang nenek membekali keduanya dengan air minum dan makanan secukupnya. Sang nenek juga memberikan sepucuk surat kepada Dia dan Dini yang ia temukan di keranjang bayi ketika menemukan mereka di pinggir sungai dahulu. Surat tersebut berisi sebuah pesan dan sebuah peta menuju ke suatu tempat yang bahkan mereka belum pernah tahu sebelumnya. Nah, untuk menghemat waktu, Dia dan Dini pun pergi menuju tempat tersebut. Selama di perjalanan, Dia dan Dini banyak menemukan hal baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka menyadari bahwa alam semesta ciptaan oleh Yang Maha Kuasa ini sangatlah indah. Mulai dari pepohonan yang rindang, air terjun yang mengalir deras, tebing-tebing yang tinggi, dan perbukitan ini membuat Dia dan Indah semakin mengagumi ciptaan Yang Maha Kuasa dan segala kuasanya atas alam semesta.
Setelah beberapa waktu berjalan, sampailah dia dan Dini di suatu tempat yang nuansanya sangat berbeda dari daerah sebelumnya. Daerah ini terkesan sangat panas dari daerah sebelumnya yang terkesan sangat sejuk. Karena cuaca dirasa semakin panas, dia dan Dini memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah tak berpenghuni yang berada di dekat aliran air. Mereka memakan bekal makanan dari sang nenek yang masih tersisa. Sesudah makan, dia kembali membuka sepucuk surat yang diberikan oleh sang nenek sebelum kepergian mereka. Sepucuk surat itu berisi sebuah pesan yang berbunyi, "Ada yang lebih tinggi daripada tanah dan ada yang lebih rendah daripada langit. Disitulah semua jawaban menantimu." Lalu ada sebuah peta yang sepertinya menunjukkan di mana tempat yang dimaksudkan dalam surat tersebut berada. Dia berusaha memikirkan, kira-kira seperti apa ya tempat yang dimaksud dalam peta tersebut? Dini pun bertanya kepada dia, "Memangnya ada tempat seperti itu, Abang? Bagaimana bisa sebuah tempat berada di pertengahan antara langit dan tanah?" Dia pun menjawab pertanyaan sang adik, "Entahlah, Abang juga tidak tahu. Abang juga sedang berpikir, bagaimana mungkin ada jalan menuju tempat yang berada di atas tanah? Kita ikuti saja, Bang, kemana peta itu akan membawa kita. Dini yakin perjalanan kita kali ini pasti lebih seru," ujar sang adik dengan berseru riang. Dia pun hanya tersenyum melihat tingkah adiknya dan mengajak adiknya segera bergegas menuju tempat tersebut. Dia dan Dini berjalan dengan mengikuti petunjuk yang diberikan peta tersebut. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk menyewa sebuah kendaraan dengan sedikit uang yang mereka miliki agar lebih cepat sampai di tujuan. Setelah melewati berbagai tempat yang ditunjukkan peta untuk mengarah ke tempat tersebut, tibalah mereka di suatu tempat yang terlihat seperti pusaran cahaya berwarna biru. Dia dan Dini pun turun dari kendaraan dan mendekati pusaran cahaya biru itu. Setelah mempertimbangkan banyak hal, dia memutuskan untuk memasuki pusaran cahaya itu duluan dan memberitahukan kepada sang adik untuk mencari pertolongan jika ia tidak segera kembali dari pusaran itu. Dini sebagai adik pun setuju dengan keputusan yang dibuat oleh abangnya. Sekian lama menunggu, Dini semakin cemas akan keberadaan sang abang yang tidak kunjung muncul kembali setelah memasuki pusaran biru tersebut. Akibat rasa khawatirnya itulah, Dini melupakan pesan sang abang untuk mencari bantuan dan malah masuk dalam pusaran cahaya biru itu seorang diri. Dini merasakan hal yang luar biasa saat masuk ke pusaran cahaya biru itu. Tubuhnya seperti melayang di udara. Pusaran cahaya tersebut membawanya ke sebuah tempat megah seperti lingkungan istana. Saat Dini sibuk memperhatikan lingkungan sekitarnya, dia melihat sesosok makhluk yang sepertinya adalah penjaga tempat itu. Makhluk-makhluk tersebut berpatroli di sekitar air mancur yang berada tidak jauh dari tempat Dini berada. Lalu Dini pun memutuskan menghindari makhluk-makhluk itu dan memutuskan untuk segera mencari dia sang abang. Setelah berkeliling, Dini menemukan sang abang tengah membuka sebuah peti. Peti tersebut berisi beberapa permata biru yang berkilau. Ternyata itu adalah permata biru yang dulu dicari sang kakek.
Mereka baru menyadari bahwa mereka kini tengah berada di sebuah negeri yang berada di kayangan. Sebuah tempat yang berada di atas tanah dan berada di bawah langit. Mereka pun memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak permata lagi. Saat tengah mengumpulkan permata biru berkilau, mereka diserang oleh penjaga tempat tersebut. Dia dan Dini melakukan perlawanan yang hebat kepada para makhluk penjaga itu dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Setelah semua kemampuan dikerahkan dan tenaga yang hampir terkuras habis, akhirnya mereka memenangkan pertempuran tersebut. Mereka juga menemukan fakta bahwa sang kakek dan kedua orang tua mereka adalah salah satu korban yang tewas saat melawan para makhluk-makhluk penjaga itu ketika sedang mencari permata biru berkilau. Dia dan Dini pun segera memutuskan untuk keluar dari tempat itu dan kembali pada sang nenek untuk menyampaikan informasi yang mereka dapat mengenai sang kakek dan kedua orang tuanya. Setelah sampai di rumah sang nenek, dia dan Dini mendapatkan kabar bahwa sang nenek telah tiada. Mereka berdua merasa sedih sekali. Nenek yang merupakan satu-satunya anggota keluarga yang mereka miliki pun ikut pergi membiarkan mereka berdua hidup sebatang kara. Dengan berbekalkan permata biru berkilau yang telah mereka dapatkan di negeri kayangan, dia dan Dini pun dapat hidup berkecukupan untuk kedepannya. Setelah perjalanan panjang dan berbagai rintangan yang telah dihadapi, dia dan Dini pun sadar bahwa hidup ini seperti roda yang akan terus berputar. Kesedihan dan kebahagiaan akan datang silih berganti. Tidak ada yang abadi kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Halo, sekian saja pembacaan dongeng dari kakak. Semoga terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.